Ternyata, cara kedua Nabi Muhammad SAW dapat mengenali umatnya adalah di padang mahsyar nanti. Umat Nabi Muhammad memiliki tanda khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan manusia yang kekal. Sebelum di akhirat, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak di sebelah mereka diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong. Mereka yang mukmin atau kafir di padang mahsyar akan dihitung amal-amalnya. Di antara manusia yang begitu banyak itu, Nabi Muhammad SAW akan mengenal umatnya ketika datang ke telaga dengan ciri-ciri khusus. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengenal umatnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kullu unasim biimamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 71. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pemimpin kebaikan dan pemimpin kesesatan. Anas bin Malik berkata, arti pemimpin adalah nabi setiap umat. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Ayat ini menjelaskan bahwa umat manusia pada hari kiamat dipanggil secara berkelompok, dan umat Islam dipanggil pada kelompok yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Jibril alaihissalam menyeru, wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat itu datang dalam keadaan satu-satu kelompok. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau SAW akan bertanya, di mana umatku? Jibril berkata, wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir. Sampailah saat umat Nabi Muhammad SAW yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai umatku. Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Kemudian Nabi berkata lagi, ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, berilah minum pada umatmu. Lalu dipanggillah umat Nabi Muhammad dengan seruan, umatku, umatku, umatku. Dengan kisah ini kita bisa memahami bahwa Nabi mengenal umatnya ketika umatnya berada pada kelompok yang bersama dengannya. Di sisi lain, bahwa umat Islam kelak di padang mahsyar memiliki ciri tersendiri, sehingga Nabi Muhammad SAW mengenal mereka sebagai umatnya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna allazi lam ya'tu ba'du faqalu kaifa ta'rifu ma lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun khurrun muhajjalatun baina zahrai khailin duhmin muhmin ala ya'rifu khailah qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna khairan muhajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum alal haudi. Saya berharap bahwa kami sudah bisa melihat saudara-saudara kami. Mereka para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasul?
Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kami adalah mereka yang belum datang atau belum lahir saat ini." Mereka berkata, "Bagaimana engkau mengetahui orang-orang yang belum ada saat ini dari umatmu, wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Tidakkah engkau melihat jika seseorang memiliki kuda bertanda putih pada muka dan kaki-kakinya berada di antara kuda-kuda hitam pekat, tidaklah ia bisa mengenal kudanya?" Mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mereka akan datang dengan wajah putih bersinar dan kaki tangan bercahaya pada bagian air wudhu, dan saya menunggu mereka di telaga." Hadis riwayat Muslim nomor 249. Ternyata, cara kedua Nabi Muhammad SAW dapat mengenali umatnya adalah di padang mahsyar nanti. Umat Nabi Muhammad memiliki tanda khusus, yaitu tanda putih di wajah, kaki, dan tangan mereka, karena bekas air wudhu yang mereka lakukan semasa hidup. Sahabat Cinta Islam Channel, dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW mengenal umatnya melalui dua perkara, yaitu yang pertama, pada hari kiamat nanti, umat Islam dipanggil bersama pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Darinya, Nabi Muhammad mengenal umatnya. Dan yang kedua adalah adanya tanda putih bercahaya pada wajah, kaki, dan tangan mereka, yang merupakan tempat air wudhu. Sehingga tanda tersebut menjadi pembeda dari umat manusia yang lain. Semoga kita semua adalah orang-orang yang dikenali Rasulullah SAW dan mendapatkan minum dari telaganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا